Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada sore hari ini mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita membawa setiap puji-pujian di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan Allah yang baik, Tuhan Yesus sahabat kita. Mari yang mengasihi Dia, kita mau sembah Dia. Haleluya. Kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur untuk perlindungan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami hampiri tahta-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Allah kami yang baik, Allah kami yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama katakan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari sama-sama katakan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Katakan ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Yang cinta Tuhan katakan. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran. Mari sama-sama katakan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari sama-sama angkat tanganmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta.
ku agungkan. Kau layak disembah. Kami nyanyikan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku. Oh Tuhan, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Mari sembah Dia. Haleluya. Kau Tuhan kami menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, kami menyembah-Mu, Allah kami yang setia, Bapa kami. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Kami menyembah-Mu di tempat ini Tuhan, karena Engkau Tuhan yang baik Tuhan. Saat ini saat-saat yang indah Tuhan, kami mau bersekutu dengan-Mu, kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Berkati setiap kami yang saat ini akan menyembah, meninggikan nama-Mu. Biar setiap pujian yang keluar dari mulut kami bukan hanya Tuhan sekedar kata-kata, tapi berasal dari hati kami yang terdalam, dari setiap ucapan syukur kami untuk Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami. Kami siap untuk memulai kebaktian kami pada sore hari ini hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya kalau Tuhan adalah Tuhan yang baik, mari sama-sama katakan amin. Sekali lagi kita mau berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Shalom saudara-saudara semua. Shalom. Shalom. Dimanapun kita berada saat ini, kita percaya kalau Tuhan Yesus baik. Amin. Sukacita surga biar terus mengalir di rumah kita masing-masing. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Jangan pernah lelah, jangan pernah capek untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Mari katakan, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang.
bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menobah. Tiada lelah, tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan. Mari semua katakan, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Oh, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari jemaat Tuhan rajakan akan. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap kalian menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari berikan sorak-sorak buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Kami menaikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan, karena Engkau segalanya buat kami. Haleluya. Mari katakan, ku naikkan syukur buat segala kebaikan-Mu, kasih-Mu di dalam hidupku. Oh, tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan Yesus, Kaulah, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Katakan, ku naikkan syukur buat segala perbuatan-Mu, kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur, tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku. Mari yang percaya sama-sama katakan, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua
datang padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi yang ada. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku. Katakan seutuhnya, seutuhnya ku berikan hati. Sekali lagi katakan, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yesus, Kaulah, haleluya. Kaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sebab itu kami mau mengucap syukur Tuhan. Kami mau Tuhan, kami mau Tuhan. Haleluya. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Sepertimu Tuhan. Oh, katakan Bapa, Bapa Kau setia, takkan meninggalkan. Kami percaya Tuhan, percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduan, oh, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Oh, ubah hatiku seperti hatimu.
mau jadi, oh, ku mau jadi sepertimu. Sore hari ini Tuhan, kami tahu Engkau mengenal setiap kami. Kami tahu Engkau tahu isi hati kami Tuhan. Saat ini kami mau merendahkan diri kami Tuhan, datang ke hadirat-Mu, menyembah Allah yang kudus, Allah yang setia. Kami mau jadi seperti-Mu, seperti-Mu. Oh Tuhan, ubah hatiku. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, oh, ku mau jadi seperti-Mu. Terima kasih untuk Allah kami yang baik, untuk Allah kami yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk waktu-waktu yang indah ini Tuhan. Kami mengucap syukur, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Kami tahu ini anugerah terbesar. Kami tahu ini kesempatan yang luar biasa Tuhan. Saat ini di saatnya Tuhan, kami mau duduk diam. Kami mau siapkan tanah hati kami. Kami mau seperti Maria Tuhan untuk memilih yang terbaik. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kau mengurapi hamba-Mu Tuhan yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Supaya setiap kata-kata yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu Tuhan diurapi oleh Roh Kudus. Sehingga Tuhan setiap kebenaran firman-Mu dapat kami tangkap Tuhan. Jangan sampai Tuhan si iblis Tuhan dapat mengambil Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore untuk adik-adik pelajar, untuk mahasiswa, juga semua yang lagi mengikuti ibadah streaming sore hari ini. Kita akan belajar satu topik firman Tuhan tentang working God's word. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu, biarlah jangan menurut pengetahuan manusia kita belajar, tetapi biarlah itu dari urapan Roh Kudus yang berbicara. Kita berdoa sama-sama. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur karena satu hari lagi kami dapat mengikuti ibadah. Itu semua karena anugerah-Mu. Dan kami mau sungguh-sungguh menggunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami pelajari menjadi benih iman dan tumbuh. Terus bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa dalam sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan belajar firman Tuhan. Amin. Sore hari ini kita akan belajar tentang bagaimana tentang working God's word. Karena kalau kita lihat secara manusia, tidak mungkin seorang manusia bekerja sama dengan Allah. Siapa kita ini? Kita harus menyadari, kita ini manusia berdosa.
Menurut Roma 3:23, semua manusia telah jatuh dalam dosa dan kehilangan sedikit kemuliaan Allah. Tetapi oleh karena anugerah Allah, sore hari ini kita belajar, kita dijadikan rekan sekerja Allah. Bagaimana? Apa mungkin kita menjadi rekan sekerja Allah? Kalau firman Tuhan mengatakan kita jadi rekan sekerja Allah, Allah akan memproses kita sampai rencana yang ada di dalam hidup kita berhasil. Kita akan belajar bagaimana janji firman Tuhan. Kita akan belajar kita baca sama-sama di dalam 1 Korintus 3 ayat 9. 1 Korintus 3 ayat 9. Tolong dibacakan. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Kalau kita lihat kita, saudara-saudara, adik-adik pelajar, rekan sekerja Allah. Biasanya kalau rekan sekerja itu pasti mempunyai level yang sama. Kalau kita mempunyai misalnya seorang pengusaha atau bisnis, dia akan mengajak bekerja sama dengan seseorang. Dia pasti akan melihat bagaimana orang itu. Apakah bisa? Tetapi ada satu hal yang luar biasa dari Allah kita. Tuhan tidak tanya kepada kita apakah kita bisa, tetapi apakah kita mau. Kalau kita mau, Allah akan memproses hidup kita. Apa yang diproses oleh Allah di dalam hidup kita? Kita akan lihat ada 3 bagian yang akan Tuhan proses di dalam kehidupan kita. Yang pertama, cara berpikir kita. Kalau mindsetting kita atau cara berpikir kita sudah salah, kita tidak mungkin bisa menjadi rekan sekerja Allah. Untuk cara berpikir aja salah, apalagi cara bertindak. Yang kedua, kita akan belajar bagaimana memanajemen atau mengontrol perasaan hati kita. Kalau kita mendengar sesuatu atau kita melihat sesuatu, perasaan hati kita menjadi goyah. Tetapi Tuhan akan latih kita. Tuhan akan ajari kita bagaimana mengontrol perasaan hati kita. Karena kita punya pembimbing yang luar biasa, yaitu Allah Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, Dia yang akan membimbing kita bagaimana mengatur perasaan hati kita. Dan yang ketiga, Tuhan akan ajari kita bagaimana cara memandang dan cara mendengar. Kalau cara pandang kita sudah salah, mata kita dibutakan oleh dunia, kita tidak bisa melihat apa-apa. Apalagi dalam masa pandemi ini, masa COVID ini, banyak orang yang pikirannya buntu, matanya menjadi buta, telinganya menjadi tidak mendengar apa yang dikatakan roh. Tetapi kalau kita mau belajar, Tuhan akan melatih hidup kita. Kalau kita sudah dilatih 3 hal itu, kita akan mengalami suatu proses. Proses diuji oleh Tuhan. Kalau kita diuji oleh Tuhan, kalau kita saat ini, adik-adik, rekan mahasiswa, dan yang mendengar di rumah saat mengalami suatu proses, janganlah terus kita merasa sedih, susah, takut. Tetapi bersukacitalah karena saat ini kita lagi diproses untuk menjadi rekan sekerja Allah yang berhak untuk mewarisi kerajaan sorga. Kalau kita bekerja sama dengan rekan bisnis, satu saat di dalam suatu perusahaan kita akan mendapat pembagian hasil, share. Kita bahkan menjadi pemilik perusahaan itu. Kalau kita menjadi rekan sekerja Allah, kita pun akan mendapat hasil dari kerajaan sorga. Dan kita pun akan menjadi pemilik kerajaan sorga. Mungkin bagi manusia mustahil. Tetapi di dalam Lukas pasal 1 ayat 37, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Memang bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi bagi kita, tetapi kalau kita percaya, ada janji satu firman Tuhan, Markus 9 ayat 23. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang mau percaya. Ada suatu kerjasama. Tuhan memberikan anugerahnya dan kita menerimanya dengan iman. Kalau kita menerima dengan iman, yakin dan percayalah, kita akan sanggup. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.
secara manusia tidak mampu, tidak mungkin mampu menghadapi suatu situasi yang luar biasa seperti ini. Tapi yakin dan percayalah, Allah kita, Allah yang di luar logika manusia. Kondisi seperti ini, saya dan saudara sama-sama menghadapi masalah besar. Tetapi mau saya saksikan, bagaimana Allah itu luar biasa di dalam pekerjaan. Kalau kondisi pandemi ini seluruh bisnis bahkan mengalami kehancuran di segala bidang. Tapi tidak demikian dengan anak Tuhan. Tuhan sanggup buka jalan. Kalau dunia merosot, kita malah meningkat. Kalau dunia semakin gelap, kita makin bersinar karena Tuhan yang menjanjikan. Yakin dan percayalah. Sore ini, kalau firman ini diberitakan, saya ingat banget dengan Bapak Gembala kalau bilang, kalau seorang bapak berkata, "Nak, ini apa nak?" Kalau ini es krim, satu saat es krim yang dijanjikan oleh bapak itu akan masuk ke dalam mulut anaknya. Tidak mungkin terus bapaknya tak makan sendiri ya, terus anaknya cuma ngelihat melongo. Tidak. Kita punya bapak yang sangat baik, yang saat ini, yang berada di rumah. Saat ini adik-adik pelajar yang mengalami kesedihan atau melihat orang tuanya dalam kondisi yang sangat sedih. Jadilah garam dan terang. Jadilah berkat buat keluargamu. Kalau anak Tuhan tidak bisa menjadi garam dan terang, tidak bisa menjadi garam yang asin di dalam keluarganya, dia akan diinjak-injak. Tidak ada lagi gunanya. Kalau sebagai pelita yang padam, tidak ada lagi gunanya. Tapi kalau firman Allah sore hari ini diberitakan, berarti Tuhan ingin memproses adik-adik pelajar, mahasiswa, saudara-saudara yang di rumah, termasuk saya. Tuhan ingin memproses hidup kita untuk kita saat ini dipersiapkan dalam proyek rencana penyempurnaan Allah. Apa yang Tuhan inginkan di dalam pikiran kita? Kita akan lihat. Di dalam pikiran ada dua hal. Pada saat Matius 16 ayat 23, waktu Petrus berkata, "Dijauhkan kiranya hal itu daripadamu." Tuhan Yesus langsung berkata, "Enyahlah iblis, engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi apa yang dipikirkan manusia." Apa yang dipikirkan Allah, logika Kristus di dalam 1 Korintus 2 ayat 16, itu berbeda dengan logika manusia. Kalau manusia itu melihat hal yang fana. Kalau kita lihat pandemi saat ini, gelap. Apa yang terjadi 1 tahun ke depan? Jangan 1 tahun ke depan, setengah tahun ke depan. Banyak orang ngomong nanti vaksinnya ketemu dan demikian. Apakah kita yakin setelah virus COVID ini selesai, tidak ada masalah yang lebih besar, lebih besar, lebih besar? Tetapi kalau saat ini kita diperhadapkan dengan situasi seperti ini dan kita mau belajar, mau dilatih oleh Tuhan seperti Raja Daud. Kalau aku dulu pernah mengalahkan singa dan Goliat, singa dan beruang, Goliat pun pasti aku kalahkan dengan Tuhan. Tuhan punya rencana untuk anak-anaknya. Dia Allah yang perkasa dan dia menghendaki kita semua menjadi anak-anak yang perkasa, bukan anak-anak yang loyo. Kalau saya ketemu dengan orang, kemarin sempat ditelepon sama teman, "Ju, opo? Aku kena." Tak ulangi lagi, "Kamu kenapa?" "Covid," katanya. "Kamu yakin?" "Iya." Kalau kamu katakan kena Covid, kamu kena Covid. Tapi kalau kamu perkatakan hal yang berlawanan dengan fakta, Bilangan 14 ayat 28, apa yang kamu perkatakan di hadapanku, itu yang akan aku perbuat. Oh iya ya. Ya boh, tak gitu, saya pakai bahasa Jawa. Ya boh, gak, aku waras. Nah, masuk logika, pikiran manusia, gila. Tapi beda dengan pikiran Allah. Saya cuma berdoa. Apalagi kalau Tuhan menghendaki kamu masih bisa berbuah, Tuhan akan sembuhkan. Saya berdoa untuk dia. Pagi hari tak tanya, "Ya Allah, kondisimu, gimana kondisi kamu?" "Membaik, tapi aku belum bisa mencium bau." Tak ajak guyonan bagaimana gini. Besoknya,
nanti malam, besok kamu sudah bisa mencium. Amin, dia sudah merubah cara pikirnya. Besoknya lagi dia bilang, gimana? Puji Tuhan, kondisiku fit, aku sudah bisa membau. Bahkan Tuhan mempercepat penyembuhanku. Sore hari ini, kalau ada sesuatu yang dialami oleh Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik pelajar, perkatakan perkataan iman, karena lidah ini kemudi hidup. Siapa yang suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Kalau kita suka menggemakan perkataan firman, perkataan iman, kalau dikatakan, gimana pekerjaanmu? Sambil nafas panjang biasanya. Ya, terserah Tuhan. Tidak punya iman itu. Kalau kita tahu terserah Tuhan, kita akan perkatakan, terserah Tuhan, karena kita punya Bapa yang sangat mengasihi kita dan Allah yang perkasa sanggup mengubahkan dari keadaan yang jelek sekalipun menjadi sesuatu yang terbaik. Roma 8:28, banyak orang memperkatakan Roma 8:28 ini seperti puitis, seperti puisi yang indah. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Lupa orang yang mengasihi Tuhan di dalam setiap perkara itu selalu mendatangkan mujizat dan menjadi berkat dimanapun dia berada. Daniel saat menghadapi situasi sulit, dia tidak terus akhirnya menjadi goyah imannya. Apa yang dia lakukan tetap dia lakukan. Sebagai pelajar tetap belajar. Sebagai hamba Tuhan tetap memberitakan firman Tuhan, tetap melayani Tuhan dengan hati yang tulus. Seperti biasa kita lakukan. Seolah-olah tidak kelihatan ada mujizat. Di depan lubang singa pun secara logika manusia mati. Tapi beda dengan logika Kristus. Karena itu di dalam Kolose pasal 3 ayat 2. Carilah perkara di atas di mana Kristus ada. Lihat perkara di atas. Pandang kepada Kristus. Dia Allah yang maha kuasa. Dia mengetahui apa yang terjadi sampai akhirnya. Dan dia mengasihi kita. Dan dia akan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Waktu masuk di dalam lubang singa. Waktu masuk di dalam pandemi COVID. Justru kita melihat kemuliaan Tuhan. Banyak saudara-saudara yang selalu bersaksi, aneh. Waktu COVID, seharusnya pekerjaan turun. Saya sempat ngomong-ngomong, gimana pekerjaanmu? Puji Tuhan. Kok bisa puji Tuhan? Kondisi seperti ini. Kerjaanmu apa? Sesuatu yang sebenarnya, mungkin kalau kuliner, mungkin bisa masih laku. Kalau yang saya kerjakan ini adalah sesuatu yang bukan suatu kebutuhan yang penting sehari-hari. Tetapi di saat pandemi, walaupun jalan tertutup, rasanya tidak ada pegangan. Satu hal yang selalu saya katakan, Tuhan, Kaulah andalanku. Saya selalu mengatakan kepada Tuhan, Kaulah andalanku, aku tidak mampu menghadapi situasi seperti ini. Aku bukan lulusan manajemen, aku tidak sekolah bisnis Tuhan. Aku dulu latar belakangku hanyalah seorang guru les, pengajar. Gimana aku bisa menghadapi situasi ini? Tetapi setiap perjalanan, saya selalu mengatakan kepada Tuhan, Engkaulah andalanku. Satu lagu yang sering saya nyanyikan, Kaulah andalanku. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolonganmu kan nyata bagiku, hanya Kau. Siapa saat ini yang menjadi andalan? Adik-adik, para mahasiswa, para pekerja, para pengusaha, siapa yang kau andalkan? Kalau engkau mengandalkan Tuhan, jalan tertutup sekalipun akan dibuka oleh Tuhan. Pikiran kita akan diproses. Bagaimana dengan perasaan hati kita? Perasaan kita. Kadang-kadang kalau kita melihat sesuatu, hati kita menjadi gentar, takut. Siapa yang tidak takut menghadapi situasi seperti ini? Tetapi Tuhan akan memberikan ketenangan di dalam hidup kita
asal kita dekat dengan Tuhan. Kita baca di dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 6. Mazmur 62 ayat 2 dan 6. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ayat 6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Ketenangan yang ada di dalam dunia ini kalau menghadapi situasi seperti ini akan menjadi goyah. Tetapi bagi anak Tuhan yang hatinya dekat, lekat kepada Tuhan, Tuhan janjikan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ada suatu ketenangan saat kita berdoa. Saya selalu katakan kepada murid-murid sekolah minggu, kepada murid-murid katakan, ayo suka berdoa. Pagi-pagi benar. Kalau bisa, jam 1, jam 2 pagi, capek kadang-kadang. Kita berdoa. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Saat kita dekat dengan sumber damai sejahtera, kita akan diberi ketenangan yang luar biasa. Yang dibutuhkan perasaan saat ini adalah butuh perasaan tenang. Bagaimana kita bisa tenang? Dekat kepada Allah, suka berdoa, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Tuhan akan memberikan ketenangan. Yang kedua, selain tenang, kita butuh damai sejahtera. Kita baca Yesaya 26 ayat 12. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Kita akan menjadi damai di dalam hidup kita. Karena itu diberikan oleh Tuhan. Yohanes 14 ayat 27, sejahtera yang aku berikan tidak akan diambil oleh dunia. Kita akan menjadi sejahtera, penuh dengan sejahtera. Karena apa? Seperti firman Tuhan ketika katakan Yesaya 26 ayat 12. Apa yang kita lakukan, Allah yang melakukan bagi kita. Luar biasa, kalau Allah yang melakukan bagi kita, segala perkara menjadi tidak mustahil. Apa yang kelihatan sulit di depan manusia, itu Allah yang melakukan. Karena itu, dekat, erat, lekat. Hati yang melekat, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu. Sukalah menyembah Tuhan, sukalah berdoa, sukalah duduk diam di bawah kaki Tuhan. Hati yang melekat dengan Tuhan, Roh Kudus akan memberikan sejahtera. Karena Roh Kudus adalah roh berdoa. Orang Kristen yang penuh Roh Kudus, apalagi berbahasa roh, dia akan suka berdoa. Tapi banyak orang Kristen penuh dengan Roh Kudus tapi tidak mau taat dipimpin roh, dipimpin oleh kedagingannya, dipimpin oleh akal budinya, akhirnya menjadi stres menghadapi masalah situasi seperti ini. Tetapi pada waktu saya menghadapi situasi gelap, waktu rapat saya dengan adik-adik saya ngomong, gelapku. Waktu mendengar gelap, apa yang terjadi ke depan tidak tahu. Roh Kudus langsung berkata, terang. Roh Kudus begitu dekat dan erat. Karena setiap pagi-pagi benar, saya duduk diam di bawah kaki Tuhan. Saya berdoa. Saya selalu katakan, apa rencana dan kehendak-Mu Bapak hari ini? Pimpin saya. Seperti Musa katakan, jangan suruh aku berjalan kalau Engkau tidak berjalan di depanku. Tapi berapa banyak anak Tuhan, dia berjalan sendiri. Tuhan ditaruh di belakang. Nanti kalau sudah menghadapi masalah, baru teriak-teriak Tuhan. Beda dengan orang yang suka duduk diam di bawah kaki Tuhan. Ketenangan dan damai sejahtera itu akan diberikan oleh Tuhan. Kalau perasaannya sudah tenang dan penuh sejahtera,
kita akan menjadi kuat dan teguh. Dikatakan di dalam Yosua pasal 1 ayat 9. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Bagaimana kita bisa kuat dan teguh hati kita dalam kondisi seperti ini? Kalau kita mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Berdoa. Kekuatan kita itu berdoa. Kekuatan kita itu berdoa. Pikiran kita disetting dengan firman Tuhan. Dan Roh Kudus akan mengingatkan apa yang sudah kita baca. Tapi kalau nggak pernah baca, apa yang mau diingatkan Bapak Ibu Saudara? Berapa banyak anak Tuhan kalau sudah repot, sudah kesana kesini capek, bacanya ya baca. Kadang-kadang alpet itu hanya sekedar wajib. Berdoa itu wajib lapor. Tuhan begini dan begini terus. Yang didoakan adalah laporan dan laporan. Tetapi Tuhan mengendaki kalau kita datang di bawah kaki Tuhan, bukan laporan yang kita bawa, tetapi ucapan syukur dan persembahan yang kita naikkan di hadapannya. Berapa banyak kalau kita datang kepada Tuhan, keluh kesah yang kita naikkan, bukan ucapan syukur. Tapi kalau kita datang pagi-pagi benar, kita mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Satu lagu yang selalu saya nyanyikan, Bapa Engkau sungguh baik. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ketenangan di batinku, sejahtera. Yesaya 26 ayat 3. Orang yang sejahtera hatinya, orang yang teguh hatinya akan Kau jagai dengan damai sejahtera. Sejahtera yang dari Tuhan, Filipi 4 ayat 7, yang melampaui segala akal akan mengawali hati dan pikiran kita. Belajar sejak masa muda. Belajar untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Perasaan kita diproses. Pikiran kita diproses. Sekarang cara pandang kita diproses. Ada beberapa perbedaan cara pandang. Saya ambil satu contoh aja. Pada waktu menghadapi Goliat, itu contoh yang gampang. Saul dan orang-orang Israel, apa yang dia lakukan, apa yang dialami oleh orang Israel, kita baca di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 11 dan 24. Itu yang orang Israel lakukan. 1 Samuel 17 ayat 11 dan 24. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ayat 24, ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Cemas dan takut pada waktu melihat dan mendengar. Seperti saat ini. Cemas. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi ke depan? Apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi? Tanda tanya besar. Akhirnya lari ketakutan, mencari pertolongan-pertolongan kepada dunia. Tetapi beda. Seorang yang sudah diurapi oleh Tuhan. Seorang anak Tuhan yang ada Roh Kudus di dalam hatinya. Kita baca di dalam 1 Samuel 17 ayat 26 dan 32. Perbedaan dengan Raja Daud. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Iman yang keluar saat melihat dan mendengar suatu peristiwa. Suatu kali
pada waktu COVID. Waduh, enggak mungkin. Pekerjaan seperti ekspor atau apa pasti berhenti. Pada waktu mendengar seperti itu dan melihat hal yang realitanya, saya duduk diam di bawah kaki Tuhan. Roh Kudus memberi keteguhan, jangan takut. Saat itu saya katakan, Tuhan pasti buka jalan. Dan ternyata betul. Aneh, ekspornya bisa berjalan. Tapi ada satu hal lagi. Inilah yang disebut nanti. Dari 3 hal itu, Tuhan akan mengadakan ujian. Kalau kita sekolah, seperti Bapak Gembala bilang, semakin banyak ujian dan ujiannya semakin sulit, justru orang tua malah senang. Kalau sekolah tidak ada ujian terus langsung naik kelas, orang jadi berpikir, ini sekolah apa ya? Tetapi berapa banyak anak Tuhan maunya berkat terus. Pada waktu menghadapi ujian, hatinya jatuh. Tetapi kalau saat ini kita diperhadapkan satu masalah, ini masih trial. Kita akan menghadapi masalah yang lebih besar, tetapi bersama Kristus kita akan lebih daripada pemenang. Kita diuji, saya diuji. Wah, saya sudah kadung saksi begini. Ternyata di cancel. Saya coba, bayangkan loh. Kalau sudah kadung saksi cerita, misalnya saya cerita sama A, B, C, Tuhan itu begini, ternyata di cancel. Apa yang terjadi? Tapi di sini latihannya. Roh Kudus selalu memberi kekuatan, mengingatkan kita. Jangan takut. Saya langsung katakan, Tuhan pasti buka jalan. Dan ada maksud Tuhan untuk menunda. Dan betul. Ternyata kalau tidak ditunda dan di cancel, mungkin malah nggak karu-karuan. Tetapi justru dengan waktu di cancel ada waktu kita untuk persiapan, sehingga kita bisa melakukan dengan lebih persiapan yang lebih baik. Dan pada saat kita sudah mulai bersiap, Tuhan buka jalan lagi. Saya sampai ngomong, Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Mana ada Bapak seperti Engkau? Dia tahu apa yang akan terjadi dan dia persiapkan anak-anaknya. Ada satu hal yang menarik, yaitu di dalam Kejadian 32 ayat 28. Kita lihat, banyak pada waktu itu saya cerita dengan beberapa orang. Apa artinya? Kita lebih dari pemenang. Oh, kalau lebih dari pemenang itu gini om, menang dari daging, menang dari marah, dan menang dari ini. Karena Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada kita. Oh bukan, salah. Kalau cuma menang dari daging, dari masalah, itu baru pemenang, not more than conquer, atau bukan termasuk lebih daripada pemenang. Ada satu hal yang menarik, apa itu lebih dari pemenang? Supaya kita tahu juga kita ini Israel rohani. Apa arti Israel? Kita baca di dalam Kejadian 32 ayat 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bergumul melawan Allah. Tidak masuk akal. Saya sempat ngomong sama istri saya dapat rahasia nama Israel luar biasa. Bergumul melawan Allah. Seolah-olah kita bertarung dengan Allah. Terutama mahasiswa, kalau kita lihat ada satu ujian akhir untuk kelulusan. Biasanya kita dihadapkan pada dosen penguji. Apalagi kalau dosen pengujinya hebat, kita jadi waduh. Kita seolah-olah akan bergumul melawan dosen penguji itu. Tetapi kalau dosen pengujinya hebat dan kita punya dosen pembimbing yang hebat, dan kita mau taat apa yang diajarkan, kita akan lulus. Kita punya Allah Roh Kudus di dalam hati kita. Dia akan membimbing kita. Dia akan menunjukkan kepada jalan-jalan yang belum pernah kita lalui. Dan pada saat kita menghadapi ujian, seolah-olah kita bergumul dengan Allah. Tapi Tuhan janjikan kita akan menang. Kalau kita seolah-olah menang dari Allah dalam tanda kutip, itu yang disebut sebagai lebih dari pemenang. Allah itu sudah mengalahkan segala sesuatu. Tetapi kita menang menghadapi ujian yang Allah berikan. Dan kita lulus. Itu adalah lebih daripada pemenang. Kalau saat ini kita menghadapi proses, kita berjuang melawan manusia, kemanusiaan kita, kedagingan kita, hawa nafsu kita.
Kita harus lolos. Kalau tidak kita akan jatuh dalam dosa. Tapi Roh Kudus akan menopang hidup kita. Ada satu lagu. Pada waktu saya ditanyai, kamu kepingin nyanyi apa? Jadi kalau saya setiap mau mempersiapkan firman atau pujian, saya tidak nyari lagunya dulu. Tapi Tuhan itu kepingin nyanyi apa sih? Saya itu tidak bisa nyanyi loh Tuhan. Beneran, paling kalau bawa doa saya selalu nyanyinya ya Bapak engkau sungguh baik. Itu, karena itu yang selalu saya nyanyikan tiap hari kalau berdoa. Terus tiba-tiba saya dengar satu lagu. Tuhan, kau persiapkan kami untuk bisa bekerja sama dengan kau uji kami. Tetapi engkau memberi kekuatan dan Roh Kudus yang membimbing kita akan membuat kita lebih daripada pemenang. Kita nyanyikan satu lagu. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Siapa kita ini? Kita ini manusia lemah, manusia berdosa. 1 Korintus 15 ayat 10 katakan, aku ada sebagaimana aku ada saat ini itu karena anugerah Tuhan. Bukan oleh kuat dan gagah kita. Bukan karena kehebatan kita. Kita selamat karena anugerah Tuhan. Bukan perbuatan baik kita. Kita manusia lemah. Oleh anugerah Tuhan yang kita terima dengan iman, kita menjadi lebih dari pemenang. Di saat aku lemah, di situ aku kuat. Karena kuasa Tuhan. Kita nyanyikan kuasa-Mu nyata di dalam kelemahan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau penara dan perisai di hidupku. Kita nyanyikan sekali lagi. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidup. Kau menara, kau menara dan perisai di hidupku. Lagu ini sangat menguatkan saya. Saya bilang kepada Tuhan, kalau bukan karena Engkau Tuhan, aku tidak kuat, aku tidak mampu. Tapi Engkau menara dan perisaiku yang membuat aku bertahan sampai hari ini, bahkan lebih daripada pemenang. Kalau kita ada saat ini, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi oleh karena anugerah Tuhan. Dia menara dan perisai. Kalau kita diproses saat ini, kita lagi diproses bagaimana cara berpikir kita, cara perasaan kita,
cara pandang dan cara dengar kita. Dan kita diuji oleh Tuhan saat ini untuk kita menjadi lebih daripada pemenang. Kalau kita sudah menjadi lebih daripada pemenang, kita akan bisa menjadi berkat buat orang lain. Setelah kita diproses semuanya, baru timbul di dalam tindakan-tindakan kita, dalam berkata, dalam berpikir, menjadi berkat dimanapun kita berada. Menjadi buah yang manis buat keluarga kita, buat orang sekitar kita, buat orang di perusahaan kita. Di dalam Kisah pasal 27 kita baca. Kisah pasal 27. Pada saat Paulus dan orang-orang sekapal lagi menghadapi badai. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Jangan takut. Tidak ada seorang pun yang akan binasa. Jangan takut, jangan takut. Kalau kita bisa mengatakan jangan takut, kita pun akan menjadi teladan buat orang-orang. Pada saat rekan saya, seorang pengusaha, dia telepon saya. Ya Pak Ju, kondisi sekarang. Saya cuma katakan, kamu lebih pengalaman dari aku. Background saya hanyalah seorang guru les. Usaha pun tidak pernah mengalami hal ini. Ibaratnya bayi yang baru berjalan, menghadapi hantaman yang luar biasa. Tapi dia katakan, aku percaya. Gimana? Saya katakan, aku tidak kuat, tidak bisa. Tapi aku punya Allah yang maha kuat. Dia sumber segala sesuatu. Bagi dia untuk memberikan berkat, itu lebih mudah daripada membalikkan tangan. Tapi kalau ada sesuatu di dalam hidup kita saat ini, kita lagi diproses oleh Tuhan. Tuhan rindukan anak-anaknya itu perkasa, lebih daripada pemenang. Israel bukan cuma sekedar bergumul melawan manusia dan menang, tetapi bergumul dengan Allah pun menang. Melawan kedagingan kita lolos. Menghadapi ujian yang dari Tuhan, kita lulus. Kita akan semakin naik setinggi-tingginya. Masuk di dalam rencana penyempurnaan Allah untuk anak-anaknya pada akhir zaman. Berbuah menjadi berkat. Itu ada dua hal. Kalau kita makan buah, umumnya nih, yang bisa dirasakan itu dagingnya. Ada satu bagian yang nggak bisa dirasakan, mungkin bisa diolah, kayak mente, biji mente, atau apa ya, kuaci itu semangka, ya. Bijinya semangka. Tapi kebanyakan buah itu dagingnya. Sebagai orang Kristen, anak Tuhan, biarlah dia pertama di dalam Matius pasal 5, tidak usah dibaca, itu menjadi garam. Garam itu bisa dirasakan. Dimanapun kehadiran kita, orang lain menjadi sukacita. Dimanapun kita berada, kita menjadi berkat, menolong, baik secara materi, maupun dengan doa-doa syafaat. Akhir-akhir ini, ibaratnya dalam tanda kutip, pesanan doa saya makin banyak, doa syafaat. Ada yang katanya kena COVID, ada yang masalah rumah tangga, ada yang macam-macam. Saya malah seneng. Sorry yang ngerepoti. Oh, itu bukan ngerepoti, tak bilang itu berkat. Kalau kita bisa berdoa syafaat untuk orang lain. Kalau masalah kita gimana? Tidak usah didoain. Karena Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Efesus 3 ayat 20. Dia dapat melakukan lebih daripada yang kita doakan. Tuhan kehendaki anak-anaknya punya care, belas kasihan. Menjadi berkat. Di masa pandemi, menjadi berkat. Bisa dirasakan. Buah dimakan manis, segar, dan nikmat. Menjadi berkat. Tapi ada satu hal lagi.
Selain kita bisa dirasakan di dalam kehidupan kita, sudahkah kita menjadi teladan buat orang lain? Cara hidup kita, bagaimana kita bertindak, berkata-kata, dan macam-macam, itu menjadi teladan. Karena itu Tuhan inginkan kita menjadi garam, garam yang asin, yang bisa membuat rasa sedap untuk orang-orang sekitar kita, panci di dalam rumah tangga kita. Sebagai suami, biarlah dia menjadi satu sejahtera buat istrinya, buat anaknya. Sebagai istri, biar pada waktu suaminya pulang, dia bersukacita. Sebagai anak, dia bisa membuat orang tuanya bersukacita. Itu garam yang asin. Sebagai kepala rumah tangga, mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang mendengarkan, sebagai pengusaha, biarlah dia bisa menggarami orang-orang sekelilingnya, pekerja-pekerjanya. Ada satu cerita, saya di dalam pekerjaan, itu kadang-kadang kalau apalagi mulai usaha itu diserang dengan berbagai macam kuasa gelap. Dengan kuasa gelap dan macam-macam. Pada waktu itu, saya punya seorang rekan kerja. Biasanya nih, orang ini, itu sering ditanyain sama, orang-orang lain. Karena dia punya ilmu, ibaratnya itu begitu. Pak, ini gini, saya diganggu, ini tolong diusir. Tapi satu saat, ada satu, pernah saya saksikan kepada anak sekolah minggu. Dia dilihatin ada ular datang tempat saya. Pak, gone kita nih tak ular, katanya gitu. Tidak apa-apa wis, tak sembahyang, tak lapor no bos besarku, Bapak Sorga. Saya kalau berdoa terus dalam nama Yesus kuras sampai orang tonggo-tonggo dengar, enggak. Karena Tuhan ada di dalam kita. Kita punya wibawa Allah. Kita punya kuasa dan pengurapan ada di atas hidup kita. Saya cukup berdoa dan katakan, kamu yang mengganggu, kalau kamu tidak pergi demi nama Tuhan Yesus, kamu akan berurusan dengan Bapakku. Dan betul, ternyata malam, mungkin dia menyerang atau gimana, malamnya yang rekan kerja saya ini ngomong, ularnya hancur Pak, luka parah, saya lihat dengan mata batin. Saya selalu nasihati rekan kerja, jangan pakai kekuatan sendiri, berdoa. Kemarin juga diserang, bahkan di tempat kerja itu bisa meledak, tapi tidak ada yang meledak, duar keras sekali. Dia marah karena dia merasa punya ilmu. Tak hantam tapi dia pada waktu kejadian itu dia datangi saya. Pak, tolong dibantu doa ya Pak. Saya senyum. Duh, tak tolong bantu doa, tapi jangan pakai ilmumu ya. Nek pakai ilmumu sakarepmu, kamu yang perang. Saya tidak mau. Ya Pak. Saya berdoa, Tuhan, ada yang ganggu lagi. Bapak tolong. Kemudian saya ngomong itu, tempatnya ini ada jin katanya gitu, gini dia melihat. Saya bilang, malam ini juga tempat ini sudah bersih. Itu menanta Pak. Saya punya Bapak yang luar biasa. Oke Pak, nanti malam tak terawang katanya. Ya sembarang, tapi jangan ikut berdoa. Sungguhan pada waktu dilihat, rusi Pak, nggonewisan Pak. Makanya berdoa, percaya kepada Tuhan. Jangan pakai kekuatan sendiri. Terakhir, dia mau melawan lagi. Iki sing garai kurang ajar. Aku tahu orang iki. Roh Kudus bicara. Malam itu saya WA orang ini. Katakan, jangan pakai kekuatan sendiri. Kalau kamu pakai kekuatan sendiri, Tuhan tidak bekerja. Dia sudah mau keluar. Dia mau hantam orang itu dengan ilmu dan mungkin dengan kekerasan. Akhirnya dia cerita, selamat Pak, sampean WA aku Pak. Aku sekali metu tapi tak giat wong iku gara-gara WA-mu. Aku jadi ibaratnya itu terdiam diri. Akhirnya saya berdoa katanya. Biarlah kita menjadi terang dan teladan. Garam itu bisa dinikmati. Tetapi keteladanan hidup kita itu menghasilkan pemuritan. Kalau setiap sekolah minggu, ini juga untuk Bapak Ibu Saudara yang di rumah yang punya anak-anak sekolah minggu. Kalau anak kita lagi mengikuti sekolah minggu, jangan mamanya atau papanya melakukan kegiatan lain. Apalagi masih kecil. Anak saya, kalau sekolah minggu, saya duduk bersama anak saya. Saya ngomong sama Noel, hormati Tuhan. Kalau saya ngomong sama Noel hormati Tuhan, sedang papinya sendiri misalnya melakukan sesuatu atau HP-an atau apa, ya percuma.
ikut sekolah minggu. Jadi pada waktu nyanyi, lompat-lompat, saya ikut lompat-lompat. Loh, papi kok lompat-lompat? Papi ini anak kecilnya Tuhan, bilang, bayi kecilnya Tuhan. Kelihatan Tuhan itu sayang banget sama papi. Sampai iblis mau ganggu aja, papi enggak usah apa-apa, sudah Tuhan langsung. Kenapa? Sering lompat-lompat nyanyi memuji Tuhan. Seperti Noel kalau lompat-lompat di hadapannya papi kan, iya. Nyanyi lompat-lompat. Ikut. Saya berusaha untuk memuridkan. Menjadi berkat, berbuah, itu bukan cuma bisa dinikmati, tetapi menghasilkan murid yang sama dengan gurunya. Apakah kita sudah memuridkan anak kita? Murid-murid sekolah minggu kita? Lah ya itu, wong gurunya sendiri nih ada masalah ngamuk-ngamuk, berdoa ya Senin Kemis. Gimana murid sekolah minggunya bisa suka berdoa? Bagaimana anaknya bisa menjadi orang yang sabar takut Tuhan? Kalau papanya sendiri menghadapi sesuatu isinya ngamuk dok. Tapi biarlah kita menjadi berkat selain bisa dinikmati. Kita memuridkan. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Memuridkan. Itu lebih daripada cuma bisa dirasakan. Tetapi sungguh-sungguh menjadi teladan. Firman Tuhan katakan, biarlah terangmu bercahaya, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Bukan dilihat-lihatkan, ini loh aku hebat, aku sudah pelayanan, wah aku sudah bawa khotbah, sudah macam-macam dikundang kanan kiri, tetapi kita tidak memuridkan. Kita tidak punya sesuatu yang seseorang yang mengikuti jejak kita sehingga mengikuti teladan kita. Tetapi biarlah kita sore ini, adik-adik pelajar, para mahasiswa, pekerja, pengusaha, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, melakukan tugasnya masing-masing sebagai hamba Tuhan, melakukan tugasnya tulus di hadapan Tuhan. Jangan ada maksud-maksud yang tidak benar di hadapan Tuhan, karena Dia Allah yang menguji ketulusan batin kita. Sore hari ini, jadilah berkat. Di masa pandemi, ini trial untuk kita. Tuhan itu baik, Tuhan itu sangat baik. Dia melatih kita, ya toh, untuk berdiam diri, supaya kita punya hubungan yang erat lekat. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Firman Tuhan yang mempengaruhi cara berpikir kita, sehingga kita punya pikiran seperti Kristus. Roh Kudus, kalau kita mau taat, Dia mengarahkan mata dan telinga kita untuk lebih peka, sehingga kita pada waktu menghadapi ujian, kita lulus. Kita bisa mengambil suatu keputusan yang tepat. Lukas 12 ayat 57. Tidakkah kamu dapat mengambil keputusan yang benar dari dirimu sendiri? Ambil keputusan yang benar. Jadi berkat. Kalau mengalami masalah, jangan ngersulo atau ngomel. Tuhan lagi memproses hidupmu. Diproses. Di dalam mengalami proses, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Setiap pagi saya selalu katakan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu
sepanjang hidupku. Biarlah sore hari ini kita belajar bekerja di ladang Allah. Saya ingat satu lagu lama waktu sekolah minggu. Kerja buat Tuhan selalu manis. Dan itu saya alami. Semakin kita bekerja untuk Tuhan dengan hati yang tulus, semakin kemanisan demi kemanisan kita alami. Biarlah sore hari ini firman Tuhan berbicara dan Roh Kudus yang akan membuat huruf-huruf yang mati menjadi hidup. Kita nyanyikan lagu terakhir, yaitu tadi kuasa-Mu nyata. Percayalah, kalau kita merasa kuat, Tuhan tidak akan bekerja. Tapi kalau kita merasa lemah dan mengandalkan kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan akan nyata. Dan kamu akan mampu untuk bekerja di ladang Tuhan. Karena Allah yang memampukan kita. Kita nyanyikan kuasa-Mu nyata. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kita nyanyikan sama-sama. Kuasa-Mu nyata. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Katakan, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Firman Tuhan katakan Mazmur 119 ayat 92. Kalau bukan karena firman-Mu yang memberi kekuatan kepadaku, telah lama aku karam dalam kesusahanku. Tapi karena firman-Mu yang diolah oleh Roh Kudus, itu meneguhkan kita dan akan membuat kita lebih dari pemenang. Dan kalau kita lebih daripada pemenang, kita akan bisa menjadi berkat. Baik bisa dirasakan kehadiran kita, maupun kita menjadi teladan dimanapun kita berada. Kita nyanyikan sekali lagi, nanti kita tutup dalam doa. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolongan. Katakan sama-sama, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku,
tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara, oh, oh. Kau menara dan perisai di hidupku. Katakan sekali lagi, kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Bapa sorga, sungguh kami mengucap syukur punya Bapa yang sangat baik. Kau meneguhkan hati kami. Di saat susah pun Kau menjadi tempat perteduhan kami, Tuhan. Kami percaya dalam menghadapi apapun, Engkau selalu ada di dalam kami. Dan Engkau akan menjadikan kami lebih daripada pemenang. Sehingga hidup kami dimanapun berada menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Engkau memberkati semua hamba-hamba yang sudah melakukan tugasnya. Engkau memberkati yang melihat acara ini Tuhan, dan memberi keteguhan di hati mereka. Dan saat ini Roh Kudus bekerja. Kami percaya pada akhirnya Tuhan, hamba-Mu mohonkan, biar dengan berkat kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya katakan amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan dapat berkat pada sore hari ini, amin. Amin. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Mari katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Oh, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Oh, menjadi siap, menjadi siap, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas